Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan acara pembukaan Lomba Semara Ismuba SMP MTS Kabupaten Bantul. Saya Ma'ruf Yuniarno selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pembukaan Lomba Semara Ismuba SMP MTS Kabupaten Bantul. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia pada Bapak Agus Susanto SAG, kemudian sambutan yang kedua, sambutan dari Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Bantul, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mugianta MSI, kemudian sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY, sekaligus membuka kegiatan Lomba Semara Ismuba Kabupaten Bantul, akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Muhammad MAG. Selanjutnya adalah pengarahan teknis lomba yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrul Ramadan, SPD EPD, dan diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masuk acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pembukaan Lomba Semara Ismuba pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Agus Susanto SAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Muhammad MAG dari Majelis Dikdasmen PWM. Yang kami hormati Bapak Mugianto, DRS Mugianto MSI dari Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Bantul. Kemudian yang kami hormati Bapak Ismu selaku Ketua BKSM SMP MTS Kabupaten Bantul. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru Ismuba se-Kabupaten Bantul. Kemudian yang kami hormati juga anak-anakku yang tentu sangat kita banggakan, peserta kegiatan Lomba Semara Ismuba yang diselenggarakan oleh MGMP Ismuba SMP MTS Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Bantul. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selanjutnya atas nama panitia penyelenggara kegiatan Lomba Semara Ismuba dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-108 MGMP Ismuba SMP MTS Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bantul. Yang pertama ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, adalah kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah banyak melimpahkan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah meluangkan waktu untuk kita untuk bisa berkumpul bersilaturahmi walaupun dengan cara daring pada kesempatan pagi hari ini di acara pembukaan Lomba Semara Ismuba
yang diselenggarakan oleh MKMP ISMUBA SMP MTS Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bantul. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya, dan semoga kegiatan lomba semarak ISMUBA yang kita selenggarakan ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kelancaran sampai nanti di akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa maksud penyelenggaraan kegiatan semarak ISMUBA ini adalah pertama tentu adalah sebagai ajang untuk bersilaturahmi, ya. Jadi di masa pandemi ini agar kita bisa saling menguatkan untuk tetap kuat dan sehat, ya. Maka salah satunya adalah dengan kita memperbanyak silaturahmi walaupun dengan cara daring. Kemudian tentu juga kegiatan ini sekaligus menjadi ajang untuk menyalurkan bakat dan minat anak-anak di sekolah Muhammadiyah, karena di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan perlombaan yang mungkin biasa dilakukan seperti olimpiad atau apa dan sejenisnya tidak bisa dilaksanakan, sehingga kami berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini, lomba-lomba keagamaan dengan cara daring. Kemudian juga tentunya kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi anak-anak kita, karena potensi yang tidak digali mungkin nanti akan semakin lama semakin terpendam, sehingga potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak bisa dioptimalkan. Dan masih banyak saya kira hal lain sebagai tujuan dari kegiatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya lomba semarak ISMUBA ini memperlombakan 6 cabang lomba. Yang pertama MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian Musabaqah Tartil Quran, kemudian Musabaqah Hifdzil Quran, kemudian pidato keagamaan, kemudian nasyid atau senandung Islami, dan yang terakhir adalah lomba berkisah. Kami memilih cabang-cabang ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira kami kira untuk agar bisa mudah untuk dalam pelaksanaannya, karena ini adalah momen pertama kami menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga di tahun-tahun yang akan datang selanjutnya bila diperkenankan kami akan melanjutkan kegiatan ini. Selanjutnya mohon berkenan nanti pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kepada Bapak Dr. Ahmad Muhammad nanti untuk memberikan sambutan, memberikan pembinaan kepada kami. Kebetulan di sini ada teman-teman guru-guru ISMUBA yang mungkin butuh pencerahan agar dalam kami melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah, ya, di masa pandemi ini khususnya mendapatkan pencerahan yang semakin menguatkan kami untuk terus melanjutkan perjuangan di sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya mohon berkenan juga untuk nanti Bapak Ahmad Muhammad untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Jadi kegiatan lomba semarak ISMUBA ini pada kesempatan ini adalah pembukaan, dan selanjutnya nanti dari rangkaian kegiatan kemarin peserta tentu dibimbing oleh Bapak Ibu guru ISMUBA di sekolah masing-masing sudah melaksanakan latihan, kemudian rekaman, ya, karena ini dilaksanakan secara daring. Jadi peserta mengirimkan karya dalam bentuk file ke panitia, kemudian nanti panitia akan mengolah dan sampai nanti dinilai oleh tim juri. Perlu kami sampaikan bahwa untuk menjaga netralitas, insya Allah panitia sudah mengupayakan untuk memilih dewan juri yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Semoga harapannya nanti bisa bekerja dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Kemudian tahapan selanjutnya nanti ada penilaian dari dewan juri dan juga ada penilaian di aplikasi YouTube. Jadi harapannya
MGMP Ismuba Kabupaten Bantul ini bisa lebih dikenal oleh khalayak, dan tentunya juga menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita ketika mereka bisa tampil di media sosial, ya. Seperti itu, harapannya seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Tentu yang pertama kepada pimpinan Majelis Dikdasmen BBM yang sudah mensupport acara ini, kegiatan ini, juga kepada pimpinan Majelis Dikdasmen BDM, kemudian juga Bapak Ibu Guru Ismuba semuanya yang sudah mungkin di masa pandemi ini kemarin bersusah-susah, mungkin agak susah mengumpulkan anak, memilih anak-anak untuk latihan dan sebagainya. Dan juga tentunya kepada anak-anak semuanya kita sampaikan terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah tercatat di panitia ada 105 kalau tidak salah peserta yang berpartisipasi pada kegiatan ajang lomba ini. Ya, kita maklumi karena ini masa sulit, mungkin tidak sebanyak yang kita prediksikan, gitu ya. Nah, semoga tahapan yang pertama ini menjadi awal yang baik untuk masa-masa selanjutnya. Harapannya semoga nanti di tahun yang akan datang, pada kesempatan yang akan datang, nanti pesertanya bisa lebih banyak lagi. Tentunya di suasana yang lebih baik, harapannya semoga seperti itu. Kemudian juga tak lupa kami sampaikan kepada teman-teman tim IT di SMP Unggulan Aisyah yang sudah sangat-sangat membantu untuk sukses terlaksananya kegiatan ini. Kita sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mungkin itu mewakili teman-teman panitia dari pengurus MGMP Ismuba yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya nanti untuk kaitannya dengan teknis pelaksanaan lomba mungkin nanti akan diperjelas lagi, walaupun sudah kami sampaikan juknis ke sekolah-sekolah, nanti akan diperjelas lagi oleh Ustadz Syahrul Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Susanto SAG yang telah menyampaikan kata sambutan dari panitia penyelenggara. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Bugianta MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid din. Wa alihi wa ashabihi ajma'in amma. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Muhammad dari Majelis Dikdasmen BBM DIY, yang kami hormati Bapak Ismu selaku Ketua BKS yang kami hormati, dan juga pada jajaran pengurus MGMP Ismuba Kabupaten Bantul yang berbahagia. Alhamdulillah untuk pagi hari ini satu kegiatan yang terlaksana dengan baik, yaitu melakukan kegiatan kompetisi antar siswa melalui tema milad. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga bisa meluangkan waktu dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam masa pandemi COVID-19. Dan semoga tidak mengurangi makna bahwa kita sebagai kader-kader persyarikatan di bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah, bahwa lembaga pendidikan ini didirikan
lembaga pendidikan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencetak calon-calon kader persyarikatan. Tentunya kita juga berpikir keras di dalam masa pandemi ini karena memang pembelajaran yang kita laksanakan tidak seperti biasanya dan kita harus bisa memanfaatkan momen ini dan tentunya kreativitas, inovasi, kemudian hal yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita mengemas kegiatan dan acara sekaligus memberikan satu kesempatan pada anak-anak kita tetap eksis dalam pembelajaran semoga untuk memantau anak-anak di dalam kegiatan ini terutama di dalam aspek perilaku dan mungkin akhlak ya yang kadang di sekolah bisa kita amati, bisa kita bimbing, bisa kita arahkan, tetapi dengan masa semacam ini memang kita harus punya kreativitas, punya satu solusi bagaimana bisa melaksanakan pemantauan pendidikan karakter kalau yang tulis di background tadi itu. Melalui lomba juga akan diraih satu karakter. Nah ini memang perlu berkomunikasi dengan orang tua. Saya juga merasakan keadaan ini karena anak saya yang biasanya di pesantren, di Malimat, sekarang di rumah hampir tahun. Tapi ya tetap ada kegiatan pantauan binaan spiritualnya. Tiap sore dipantau tadarusnya, dipantau melalui Google Form-nya dan seterusnya yang itu memang bagian dari tahun untuk apa ya kan aktivitas berbeda dan kondisi normal. Kami ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman MGMP yang telah meng-create kegiatan ini, semoga memberikan manfaat. Semoga kegiatan ini tidak berhenti dalam satu event ini, tetapi ada tindak lanjut. Terutama di dalam kita istilahnya yang ngopeni anak-anak kita ini. Syukur nanti kita bersama-sama bergabung dengan anak-anak yang bisa masuk dalam Zoom meeting ini. Karena barusan tadi malam saya juga mengikuti semacam ini. Justru yang menyelenggarakan dari pihak sekolah ya dari SMK di Malang ya. Yaitu yang ngisi pengajian Pak Imam Robanti cukup bagus ya. Nah, anak-anak, orang tua, guru mendengarkan suasananya akrab sekali. Nah, sebenarnya Zoom ini kan bisa menampung bisa 500 orang lebih ya. Nah ini monggo nanti bisa di-create kegiatan berikutnya mungkin tidak berhenti, mungkin dalam event kejuaraan ditampilkan anak-anak untuk menyampaikan pidato atau lombanya dan seterusnya. Ini bisa menggugah semangat untuk menggugah semangat berkompetisi yang positif. Dan memang kita harus bisa mengkurikulum di masa COVID-19 ini sehingga esensi dari pembelajaran Ismuba tetap bisa tercapai dan kita tetap bisa memberikan sumbang saran pemikiran di dalam masa COVID-19 ini. Saya kira ini momen yang penting dan perlu ditingkatkan dan terima kasih sudah diinisiasi oleh MGMP Ismuba, semoga nanti berlanjut kegiatan yang lain. Dan terima kasih juga pada Pak Ahmad Muhammad yang telah mensupport, memberikan semangat pada teman-teman di Bantul ya. Semoga nanti bisa beri inspirasi teman-teman yang lain dan syukur nanti bisa hal semacam ini se-DIY ini bagus sekali. Kita kenal dengan teman-teman se-DIY. Nah ini memang perlu ya satu terobosan-terobosan yang kita angkat untuk memberikan ruang, untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita di dalam pembelajaran Ismuba yang ini memang sulit ya kalau tidak kita create dengan kegiatan semacam ini. Sekali lagi atas nama Majelis Dikdas Medan Bantul menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga pelaksanaan ini mendatangkan barokah dari Allah SWT. Manuhun selamat
berkarya dan bertugas. Semoga kita tetap sehat dan diberi barokah dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Debranda Saji Mugianta MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka kegiatan Lomba Semarak Ismuba SMP MTS Kabupaten Bantul akan disampaikan oleh Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Ahmad Muhammad MAG, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mugianto MSI, Majelis Dikdasmen PDM Bantul, Bapak Ibu pengurus BKS Pak Ismu, kemudian juga Bapak Ibu pengurus MGMP Ismuba Kabupaten Bantul, panitia pelaksana, serta Bapak Ibu guru Ismuba yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita, semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Ya, tentu silaturahim itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan dengan cara apapun, termasuk secara virtual seperti pada pagi hari ini, karena memang kita masih dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Tentu kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terjaga, terlindungi dari COVID-19 ini. Tentu dengan segala ikhtiar terbaik. Salah satunya ya kebijakan pembelajaran daring, pertemuan-pertemuan daring, menjaga jarak dan sebagainya. Pengalaman isolasi mandiri 14 hari menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Meskipun alhamdulillah sudah bisa terlewati dengan baik, dan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan biasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umatnya sampai pada titik di mana kita hidup dalam sebuah peradaban berkemajuan, khususnya dalam satu naungan persyarikatan Muhammadiyah. Ya, ini juga patut kita syukuri bahwa kita menjadi warga persyarikatan Muhammadiyah yang dalam banyak hal satu pola hidup yang diajarkan dalam paham keagamaan Muhammadiyah ini menjadi satu alternatif terbaik ya, dan ini tentu sudah dan selalu diakui oleh kalangan masyarakat yang lain. Di antaranya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang saya pikir terdepan dalam berbagai langkah dan kebijakan serta langkah nyata, peran nyata menghadapi ini. Bapak Ibu sekalian, hampir 1 tahun ya kita dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun lalu, dan ini sudah hampir bulan Februari di
tahun 2021. Yang tentu pandemi ini berdampak pada semua lapisan masyarakat, ya, nyaris tidak ada kabupaten kota, tidak ada kecamatan steril, ya, sampai masuk di pelosok desa, dan itu berpengaruh dalam semua sektor kehidupan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan tidak terkecuali pendidikan. Bapak Ibu sekalian, tentu kondisi ini tidak untuk kemudian kita ratapi, kita lari dari masalah, tapi mesti kita hadapi sebagai satu tantangan. Kita tidak kehilangan produktivitas dan tidak kehilangan diri kita sebagai mukmin, ya. Karena tentu sebagai seorang mukmin yang selalu ajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah untuk berzikir, tasbih, ya, subhanallah. Ini menyadarkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari kehendak Allah yang maha suci, Allah yang tidak akan menzalimi hambanya. Pasti ada hikmah besar, ada sesuatu bisa memberikan kebaikan bagi kita ketika kita bisa melihat itu dengan kacamata yang benar, dengan kacamata hati, pikiran yang positif, prasangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu subhanallah itu tidak hanya kita keluarkan secara lisan gitu ya, tapi betul-betul kita internalisasi diri dalam menghadapi semua kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia bagi Allah. Ketika kita bertahmid, membaca alhamdulillah, dalam kondisi apapun kita mesti bisa memaksakan diri untuk tetap bersyukur. Karena jika dibanding dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan penuh kenikmatan, waktu pandemi ini belum seberapa. Saya mengukur usia saya yang 48. Itu 47 tahun sebelumnya, itu jauh banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Lalu mengapa ketika kita dihadapkan pada pandemi yang mungkin tersentuh hanya 14 hari kemudian menjadikan kita lupa akan nikmat Allah yang lain? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kondisi apapun tidak boleh kita lepas dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita harus paksakan diri kita dalam situasi apapun, kondisi apapun untuk bersyukur. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang selalu kita pahami, kita sadarkan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Dan tentu seorang mukmin tidak boleh hilang dari pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ditunjukkan oleh grafik peningkatan jumlah korban yang terpapar, baik secara nasional yang terus meningkat sampai di angka 14.000, kemarin di DIY luar biasa juga, ya, mencatatkan rekor di atas 400 dan Bantul terbesar gitu. Tidak kemudian kita hilang pengharapan pada Allah, karena bagaimanapun juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar untuk sebuah kehidupan, untuk sebuah tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Allah Maha Besar, Allah tentu maha segalanya untuk bisa mengatasi berbagai masalah, berbagai problem kehidupan yang kita hadapi. Tentu dengan persyaratan kita tidak kehilangan
jati diri kita sebagai mukmin muttaqin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jati diri mukmin itu kemudian diaktualisasikan, diekspresikan bahwa kita untuk selalu produktif dan kreatif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah disampaikan Pak Mugianto, dan salah satu apa yang kita syukuri pagi ini bahwa MGMP ISMUBA mewujudkan produktivitas dan kreativitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan menyelenggarakan lomba Semarak ISMUBA ya, yang diselenggarakan oleh MGMP ISMUBA Bantul secara daring dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu ini satu apresiasi yang patut kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga nanti kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan lomba Semarak ISMUBA ini. Ini yang justru di samping kesempatan untuk berkompetisi yang terus kita hidupkan agar anak-anak semangat mengasah bakat dan minat, ya, juga potensi yang dimiliki, tapi yang juga tidak boleh hilang dari kesadaran kita adalah bahwa ini menjadi mengajarkan satu nilai karakter yang penting bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita, yakni karakter untuk tetap berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba Semarak ISMUBA ini hanya simbol, gitu ya, simbol bahwa kita dalam hidup ini terus dituntut untuk berlomba, melakukan berbagai amal saleh, melakukan berbagai kebaikan. Bukankah esensi dari kehidupan ini adalah juga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian, di antara kita yang lebih baik amalnya. Lebih baik atau yang paling baik itu akan terlihat ketika kita saling berfastabiqul khairat dalam kehidupan ini. Ini yang penting, menjadikan nilai amal, ya, salah satu nilai karakter dari 10 karakter warga Persyarikatan Muhammadiyah yang sering disampaikan oleh Prof. Yunahar Ilyas almarhum, itu adalah bahwa seluruh elemen, seluruh warga persyarikatan di samping harus punya karakter al-fahmu, paham terhadap Islam, sehingga ISMUBA ini kita belajarkan secara kognitif juga, tapi juga tidak kehilangan karakter yang kedua, yakni al-amal. Bahwa kita semua sebagai warga persyarikatan, anak-anak kita didikkan untuk senang beramal, untuk selalu semangat beramal, dan dalam hal ini amal berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Kondisi pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan beragam dan bermacam kebaikan, tentu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk itu. Inilah yang harus kita dorongkan, kita sampaikan kepada putra-putri kita, terutama pada Bapak Ibu guru ISMUBA, untuk disampaikan materi-materi ISMUBA secara kognitif, tapi juga barengi dengan bagaimana
menjadikan ismubah ini as a living values, menjadi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita dalam sehari-harinya. Ya, ini yang juga penting, karena apalah hafalan, apalah kejuaraan, apalah ini, jika itu tidak kemudian diaktualisasikan dalam dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang penting. Sehingga tadi yang dicontohkan Pak Mugianto, ada pemantauan bagaimana anak-anak sholat 5 waktu, bagaimana anak melakukan tadarus sebagai amal kebaikan mereka. Ya, bukan sekedar pemenuhan target, tapi sebagai amal kebaikan, amal soleh seorang muslim selayaknya, ya, yang harus terbiasa membaca Al-Quran, mengamalkan hadis nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Itu sebagai amal. Di samping juga tentu dalam konteks sekolah itu ada target-target akademik. Nah, ini yang bagaimana kita mengkombinasi antara pembelajaran kognitif dengan aktualisasi nilai ismubah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Ismubah butuh kreativitas, butuh berbagai inovasi yang dilakukan, dan tentu kami apresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah terlibat dalam kegiatan dan ya menginisiasi. Syukur tadi diusulkan oleh Pak Mugianto di tingkat DIY. Nah, kalau di tingkat DIY, karena yang sudah berpengalaman adalah MGMP Bantul, ya nanti motornya bisa dari MGMP Ismubah Bantul untuk bisa menyelenggarakan tingkat DIY. Saya pikir bisa begitu Pak Mugianto ya, karena sudah terbiasa Pak Ma'ruf Yunianto sudah mantuk-mantuk, itu kan tanda siap gitu kan. Meskipun tertutup masker itu ekspresi batin itu nyampe gitu sampai piungan. Insya Allah dengan kebersamaan kita, ya kalau Majelis Kasmun sendiri kan tidak bisa bergerak tanpa Bapak Ibu sekalian, karena memang yang lebih leluasa untuk bergerak menjadi motor berbagai aktivitas di persyarikatan, khususnya di bidang pendidikan adalah Bapak Ibu guru semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya pikir penting untuk saya pesankan. Sekali lagi, Bapak Ibu guru khususnya, ya Bapak Ibu guru Ismubah mesti terus meningkatkan kreativitas, mencari cara bagaimana proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap bisa dilakukan dengan yang terbaik. Ya. Saya melakukan penelitian evaluatif selama semester Gasal kemarin, tapi untuk jenjang SMA SMK ada hal-hal yang menarik. Ya, ada di antara kepala sekolah yang tetap semangat bahwa ya prestasi itu penting, bahkan ada yang sangat penting. Tapi ada juga yang kehilangan motivasi, sudahlah, yang penting jalan, yang penting. Nah, ini mengesankan gitu, kehilangan harapan bahwa justru ketika anak-anak kita ini didorong, dimotivasi, itu insya Allah justru mereka akan menyambut dengan baik. Tapi ketika Bapak Ibu guru juga turun gitu ya, grafik semangatnya, kreativitasnya turun, maka mungkin juga anak-anak itu juga akan turun. Ya, saya hanya belajar dari pengalaman ketika ngajar di semester Gasal kemarin di kampus. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik tentunya,
dengan berbagai keterbatasan baik dosen maupun mahasiswanya, kadang dengan virtual, tatap muka virtual, kadang dengan dialog chatting melalui Google Classroom dan sebagainya. Tapi kehadiran ketika kita motivasi, kita sentuh aspek-aspek kemanusiaannya, ketika saya selalu mengawali dengan mendoakan semoga sehat, keluarga diberi kelancaran di lapangan rezekinya dan sebagainya, tidak mengira bahwa kemudian di akhir perkuliahan saya dikirimi video ungkapan rasa terima kasih dari seluruh mahasiswa dari 3 kelas yang saya ajar. Luar biasa menurut saya bahwa ternyata meskipun tidak pernah, ya mungkin kalau anak-anak yang sama ya, anak-anak yang kelas 7, kelas 10 itu kan kita belum sempat tatap muka gitu Bapak Ibu Guru, sama seperti itu juga. Tapi ada kedekatan yang bisa kita bangun sesungguhnya dalam proses pembelajaran. Ini yang kita nggak boleh kehilangan. Kita harus mencoba meraih hati mereka, mendorong dengan cerita, dengan membangun kelekatan dengan mereka. Sekali lagi, jarak, ruang itu tidak menjadi penghalang. Karena ada ruang maya, ada ruang virtual yang kita juga bisa memanfaatkan itu. Hati yang terpenting, kehadiran kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, itulah yang bisa dirasakan anak. Sebagai kepala sekolah, itulah yang bisa dan dinanti oleh Bapak Ibu Guru. Ketika kita hadir dengan bersama mereka, situasi apapun, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan dengan begitu, pendidikan Muhammadiyah tidak akan kehilangan kualitasnya, tidak akan kehilangan semangatnya untuk memberikan yang terbaik bagi umat, untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat, untuk mempersiapkan generasi umat di masa yang akan datang. Terima kasih. Marilah pada akhirnya kita buka kegiatan Lomba Semara Ismubah ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan barokah, menjadikan motivasi bagi anak-anak kita, menjadikan ruang ya untuk berekspresi, untuk menemukan gairah semangat belajar yang lebih di masa yang akan datang. Kita buka Lomba Semara Ismubah yang diselenggarakan oleh MGMP Ismubah Kabupaten Bantul ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Muhammad MAG yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus memberikan siraman rohani yang sangat menggugah kita semua sebagai pendidik, khususnya di Amal Usaha Muhammadiyah, untuk senantiasa menghidupkan ruang-ruang spiritual agar konektivitas kita dengan anak-anak kita tetap terjaga meskipun secara ruang kita berjauhan dengan anak-anak kita. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Ahmad Muhammad yang telah membuka kegiatan Semara ini. Semoga apa yang kami ikhtiarkan dari MGMP Ismubah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah informasi teknis terkait dengan Lomba Semara Ismubah SMP MTS Kabupaten Bantul yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz Syahrul Ramadan, SPDI MPD. Namun demikian, sebelumnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Guru Ismubah atau perwakilan dari SMP MTS
yang masuk ke Zoom meeting pada pagi hari ini untuk bisa mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui chat, yang sudah dikirimkan melalui chat di akun Bapak Syahrul. Silahkan diisi terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Syahrul untuk menyampaikan informasi teknis terkait dengan lomba Semarak Ismuba pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ma'ruf atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi di sini kami pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga Bapak Ibu guru pendamping. Kemudian yang akan kami sampaikan di sini khususnya terkait dengan MHQ, karena MHQ yang insya Allah akan kita lakukan secara online besok pukul 9. Oke, sesuai dengan juknis yang sudah dibagikan, yaitu kita insya Allah akan melakukan lomba melalui online 9. Cuman ada perubahan, jika di TOR atau di juknis kita sampaikan menggunakan Google Meet. Nah, di sini kami ralat kita akan menggunakan Zoom. Jadi semuanya kita sekali lagi untuk MHQ kita menggunakan Zoom, dan untuk linknya insya Allah akan kami bagikan nanti setelah acara ini. Bisa kami share lewat grup MGMP atau kami jabrikan kepada guru pendamping di tiap-tiap sekolah. Ya, alhamdulillah untuk peserta 17 peserta, dan untuk semuanya semua lomba kita ambil juara 1, 2, dan 3. Jadi digabung semuanya. Tidak ada kategori putra ataupun kategori putri. Dan untuk makro MHQ dari surat Al-A'la sampai At-Takatsur, dan tiap peserta nanti akan mendapatkan 4 pertanyaan ya, yang terdiri dari membacakan surat yang telah ditentukan Dewan Hakim, kemudian melanjutkan ayat yang disampaikan atau yang disebutkan Dewan Hakim penanya, kemudian melanjutkan bunyi awal ayat yang disebutkan Hakim penanya, dan menyebutkan surat apa yang dibacakan. Jadi sekali lagi tiap peserta ada 4 pertanyaan. Sampai sini mungkin jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan, kami tunggu. Oke, jadi untuk transparansi, jadi Dewan Juri seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kita tidak ada juri yang berasal dari guru SMP, MTS, Muhammadiyah Kabupaten
Bantul, semuanya kita ambilkan dari luar agar tidak ada kecemburuan atau subjektivitas, meminimalisir subjektivitas dari dewan juri. Semua lomba baik MHQ lain. Belum ada pertanyaan? Lanjut, Ustaz. Sudah jelas semua ya? Atau nanti jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu guru pendamping bisa menanyakan lewat grup MGMP atau bisa japri ke kami dari panitia seperti yang sudah di flyer, namanya ada Ustazah Fitri, ada nomor saya, dan juga mungkin bisa hubungi Ustadz Agus. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi dan atensi dari Bapak Ibu guru serta anak-anak semuanya. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi teknis yang telah disampaikan oleh Ustadz Syahrul Ramadan, SPD MPD. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan pembukaan lomba Semarak Ismubah pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara pembukaan lomba Semarak Ismubah SMP MTS Kabupaten Bantul pada pagi hari ini. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya membawakan acara, kami haturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlomba, selamat berkompetisi, semoga ini menjadi amal ibadah kita semua selaku pendidik di amal usaha Muhammadiyah. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.